Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelum viewers menonton video kami, izinkan kami untuk memberikan sebuah pantun. Buah semangka, buah manggis. Gak nyangka yang nonton ini manis-manis. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Siti Hajar Putri. Yang kedua, Nurmi Sahra. Yang ketiga, Muhammad Rusdi Nugraha. Dan yang keempat, Muhammad Assegaf. Pada mata kuliah Studi Kelaikan Bisnis, dosen pengampu Ibu Dian Reski Pangestu SH.ME dengan judul Aspek Manajemen Operasional dan Teknologi. Pertama, tentunya kita harus tahu apa sih itu manajemen operasional. Jadi, manajemen operasional adalah manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi, serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Menurut Herdi Herjanto, manajemen operasional adalah kegiatan yang sangat berhubungan dengan pengerjaan jasa, pembuatan barang, atau kombinasinya, dengan melewati proses transformasi. Selanjutnya, tujuan manajemen operasional. Yang pertama, efisiensi, yang dimana efisiensi ini menjadikan operasional perusahaan lebih efisien. Yang kedua, productivity, mengupayakan agar produktivitas perusahaan lebih meningkat. Yang ketiga, ekonomi, menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan, supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Yang keempat, quality, melakukan peningkatan kualitas perusahaan baik terkait produk maupun jasa. Yang kelima, reduce processing time, menekan waktu proses produksi. Dengan berkurangnya waktu produksi, produk yang dihasilkan pun makin banyak. Kemudian, fungsi manajemen operasional. Ada 4 bagian. Yang pertama, fungsi proses. Fungsi proses ini sifatnya teknis, diantaranya berupa metode yang dipakai dalam mengolah bahan. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian teknik dan metode kerja. Dengan fungsi ini, maka proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi perencanaan bahan. Ini termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan. Yang keempat, fungsi pengawasan, pengendalian terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Keputusan dalam manajemen operasional terdiri dari desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa seharusnya dibuat menarik dan dapat menggunakan biaya yang efektif. Perencanaan proses produksi. Keputusan ini menyangkut tentang bagaimana cara memperoleh bahan, menentukan tenaga kerja, dan peralatan ruang kantor, dan lain-lain. Lalu, bagaimana contoh manajemen operasional? Jadi, contoh manajemen operasional perusahaan penghasil barang antara lain pertanian, manufaktur, perkebunan, perikanan, pertambangan, konstruksi, otomotif, perumahan, pabrik pembuatan produk barang, serta industri berat atau ringan. Sementara itu, contoh kegiatan operation management dalam perusahaan jasa misalnya pendidikan, hukum, perbankan, asuransi, kesehatan, layanan masyarakat, transportasi, perdagangan, hiburan, administrasi, real estate, jasa profesional, dan jasa reparasi. Dalam aspek teknologi, ruang lingkup teknologi dan manajemen operasional telah berkembang selama periode waktu tertentu dan telah berpindah dari pengembangan produk ke dalam desain, manajemen, dan peningkatan sistem operasional juga proses. Penggunaan teknologi dalam manajemen operasional telah memastikan bahwa organisasi dapat mengurangi biaya,
meningkatkan proses pengiriman, membakukan, dan meningkatkan kualitas serta fokus pada penyesuaian sehingga menciptakan nilai bagi pelanggan tersebut. Bagaimanakah langkah-langkah teknologi dalam mendorong sistem produksi? Terdapat 3 bagian. Yang pertama, akuisisi teknologi. Akuisisi teknologi diperoleh harus selaras dengan tujuan keseluruhan organisasi dan harus disetujui setelah analisis biaya manfaat yang rumit. Yang kedua, integrasi teknologi mempengaruhi semua aspek produksi yaitu modal, tenaga kerja, dan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan rencana integrasi teknologi yang solid. Yang terakhir, verifikasi teknologi. Setelah teknologi terintegrasi, penting untuk memeriksa apakah teknologi memberikan efektivitas operasional dan telah digunakan secara maksimal. Berikut dalam pemilihan teknologi. Yang pertama, ketepatan teknologi dengan bahan bakunya, keberhasilan teknologi di tempat lain, pertimbangan teknologi lanjutan, besar biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Terakhir, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Cukup sekian mengenai video yang kami perlihatkan terkait aspek manajemen operasional dan teknologi. Lebih dan kurangnya, kami memohon maaf. Akhir kata dari kami, anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih kami haturkan sudah sabar menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.